Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Anissa Miftahur Rahmah, mahasiswi PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 254110408124. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri Ciberem, kelas 3 dengan materi Aku Bangga Mampu Berpuasa. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum pelajaran mari kita berdoa bersama. Untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Sekarang Bu Guru akan mengecek kehadiran. Silakan tengok kanan dan kirimu, adakah teman kalian yang tidak berangkat hari ini? Ada Bu. Siapa? Dipa. Dipa. Kenapa Dipa tidak berangkat? Sakit. Baiklah, karena Dipa sakit, mari kita doakan Dipa semoga Dipa lekas sehat. Mari kita doa bersama, semoga Dipa kembali pulih. Berdoa kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Menambah cinta kita kepada tanah air. Ya, silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Ya, semuanya sudah berdiri? Sudah siap untuk menyanyikan lagu nasional? Kita akan menyanyi lagu Garuda Pancasila. Nanti semua tangannya diangkat ya. Kita harus sama. Belajar tentang materi puasa. Kita belajar tentang apa? Materi apa? Puasa. Nah, di sini siapa yang pernah berpuasa? Angkat tangan. Semuanya sudah ya? Puasanya setengah hari atau full? Sudah pintar semua ya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi puasa dan ada tujuan pembelajarannya. Apa sih tujuan kita belajar tentang materi puasa? Yang pertama, setelah kalian mengamati, melihat materi tentang ketentuan puasa dan hikmahnya melalui PowerPoint yang guru tayangkan, kalian guru harapkan bisa menjelaskan pengertian, ketentuan, dan hikmah puasa. Untuk menambah kita
kita melakukan ice breathing terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Baik. Sebelum kita belajar, Bu Guru punya nyanyian dalam materi puasa. Kita nyanyi bersama-sama sambil bertepuk tangan. Yuk. Berpuasa. Aku berpuasa. Kita lanjutkan dengan melihat video tentang puasa. Nanti silakan disimak ya. Alif, bangun Alif, waktunya sahur. Cuci muka dulu atuh, biar ngantuknya hilang. Masih ngantuk kamu. Alif, mau ikut sahur dulu ya. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan anak yang pertama kali beribadah puasa. Namanya siapa tadi? Yang Alif. Alif tadi itu dia pertama kali melaksanakan ibadah puasa. Jadi Alif masih bermalas-malasan untuk melakukan sahur. Padahal di dalam sahur terdapat berkah dan pahala. Nah, selanjutnya apa sih itu puasa? Puasa menurut bahasa Arab itu adalah menahan dari lapar dan dahaga ya. Selanjutnya ada rukun puasa. Yang pertama itu membaca niat ya. Syarat puasa yang pertama adalah beragama Islam. Selanjutnya ada sunah puasa. Sunah puasa yang pertama yaitu melaksanakan sahur. Seperti yang ada di video sebelumnya ya, ada anak yang melaksanakan sahur. Yang terakhir membaca zikir. Zikir itu adalah mengingat Allah. Guru mau bertanya, Apa? bagaimana jika yang belum Al-Quran tadarus? Mungkin mereka kan tadarus itu kan hanya untuk yang sudah Al-Quran. Bagi anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran atau tulisan huruf Arab gandeng, kalian bisa belajar membaca Iqra. Kalau belum bisa membaca Al-Quran, maka kita membaca Iqra saja, tidak apa-apa. Karena dengan belajar membaca huruf hijaiyah juga akan tetap mendapatkan pahala. Begitu? Selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama itu apa? Makan dan minum dengan sengaja. Terus apa? Muntah dengan sengaja. Terus haid atau nifas. Terus gila atau hilang. Dan yang terakhir murtad. Paham ya? Terus ada manfaat puasa. Nah, secara spiritual, puasa akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melatih pola makan yang sehat. Puasa membentuk akhlak mulia. Tentunya dengan kita berpuasa, kita belajar sikap disiplin. Disiplin berbuka puasa, sahur, karena waktu sahur dan berbuka puasa sudah ditentukan. Tidak boleh berbuka puasa seenaknya sendiri. Nah, selanjutnya Bu Guru akan membagi kelompok menjadi 4. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Guru sudah membagi kelompok ya, sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing.
Baik, Bu Guru akan membagikan LKPD. Dan di dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik, kalian akan diberi soal dan kalian ada juga proyek membuat mind mapping. Silakan langsung kalian kerjakan bersama kelompok. Ya, sebentar. Di sini ada nama kelompok, silakan ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan diisi nama anggotanya di sini. Dan tugas membuat mind mappingnya di sini sudah ada, yaitu kelompok 4, yaitu tentang syarat wajib puasa. Kenapa? Iya, nanti kan untuk membuat mind mapping. Ya, kertas yang terakhir itu untuk membuat mind mapping. Kenapa? Ada, semua kelompok ada. Semua kelompok ada. Ada. Dicek dulu ya, dicek terlebih dahulu kelengkapannya. Iya. Iya. Rukun puasa hanya ada 2. Ini untuk ini atas informasinya. Ini video-videonya. Ya. Kalau ada kelompok yang sudah selesai bisa tunjuk tangan, nanti kalian bisa maju ke depan untuk presentasi. Kelompok 2 sudah selesai ya. Silakan bisa langsung maju ke depan. Nanti teman-teman bisa sambil menyelesaikan tugasnya. Ke depan, ke depan. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil dari kelompok kami. Kalian dapat tugas mind mapping membuat apa? Tentang Syarat wajib puasa. yang pertama apa? Balik, Yang kedua? Islam, Yang ketiga? zakat. Maju. Yang keras ya suaranya ya. Ya. Kami dari kelompok 3 akan mengasih hasil kami. Ya. Kamu kelompok 3 mendapatkan tugas membuat mind mapping tentang ya, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Terus makan. Terus ya. Ini ya, biar terdengar oleh kelompok lainnya. Ayo. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja dari kelompok kami. Ya. Kalian sudah mendapat tugas membuat mind mapping tentang apa? Syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Apa saja syarat sah puasa yang pertama? Yang kedua, Sambis. Yang ketiga, yang terakhir, ya sudah masuk waktu puasa. Semua kelompok sudah maju, sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian masing-masing. Bu Guru akan menganalisis hasil dari
kerja kalian. Untuk tugas lembar kerja peserta didik yang pertama itu di situ ada gambar, di mana kalian itu mengamati gambar di LKPD atau lembar kerja. Di gambar itu sedang melakukan apa, begitu ya. Terus yang kedua itu membuat mapping. Nah, mind mapping ini adalah kerangka pikiran. Jangan bercerita sendiri, didengarkan ya. Kalian buat mind mapping atau kerangka pikiran pokok tentang pembelajaran. Ada yang mendapatkan syarat puasa, syarat puasa, ada yang mendapatkan hukum puasa, ada yang mendapatkan hal-hal yang membatalkan puasa. Coba ada yang mendapatkan hal-hal yang membatalkan puasa. Coba untuk menggugah semangat kita, mari kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Untuk mengukur tingkat pemahaman kalian, apakah kalian itu benar-benar sebenarnya paham nggak terkait pembelajaran yang Guru sampaikan tadi? Ya, silakan diisi. Oke. Silakan kalian isi. Jangan mencoba menengok kanan dan kiri. Iya. Silakan diisi nama dan kelas. Oke, yang sudah selesai boleh ditumpulkan, ditumpuk. Jadi jadikan satu setiap kelompok. Setelah mengajarkan evaluasi, kalian tentunya harus menjadi lebih paham apa sih itu puasa, apa sih hal-hal yang membatalkan puasa, syarat dan rukunnya. Dan yang terakhir, kita akan melakukan refleksi. Nah, di sini Bu Guru punya lembar refleksi pembelajaran. Kalian dapat mengisinya, ya. Apakah kalian itu senang atau sedih atau bosan selama pembelajaran? Bu Guru akan membaginya ke setiap kelompok, ya. Semuanya mendapatkan satu-satu dan silakan diisi sesuai dengan hati kalian. Ya, diisi. Di sini ada bentuk emoticon. Oke, jangan berebut dulu, ada. Silakan diisi namanya. Silakan diisi. Ya, sesuai apa yang kalian rasakan hari ini. Nah, setelah kita belajar bersama, apa sih itu puasa? Menurut bahasa puasa artinya apa artinya? Syauq. Menahan. Betul, kita puasa itu artinya menahan. Menahan dari apa? Lapar dan dari terbit fajar sampai matahari. Jadi diulangi lagi, puasa itu menurut bahasa artinya menahan, ya. Kalau menurut istilah, menahan diri dari lapar
dan dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari, serta juga harus meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, siapa di sini yang tahun kemarin puasanya full penuh 1 bulan? Tunjuk tangan. Nah, ternyata belum semuanya ya bisa melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari. Nah, untuk anak-anak yang belum bisa melaksanakan ibadah puasa dengan full 30 hari, kalian bisa tetap untuk berlatih terus-menerus dengan penuh semangat dalam berpuasa, ya. Jadi kita sebagai umat Islam itu wajib melaksanakan ibadah puasa. Apabila meninggalkan berarti akan mendapatkan dosa, karena puasa merupakan sesuatu yang wajib. Jadi kalau ditinggalkan tentunya akan mendapatkan dosa. Nah, dalam berpuasa juga tadi sudah Guru sampaikan banyak hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Jadi kita harus berhati-hati selain makan dan minum, ya. Terus apa lagi tadi yang bisa membatalkan puasa? Ya, haid dan nifas, terus muntah dengan sengaja, terus apa lagi? Hilang akal, terus ada murtad. Sekarang Bu Guru akan memberikan tugas. Siapkan alat tulisnya. Bu Guru akan berikan tugas dan kalian mencatat di buku tugas. Tugasnya adalah menceritakan tentang pengalaman kalian saat berpuasa, ya. Tulis, ceritakan pengalamanmu ketika berpuasa. Sudah dicatat? Sudah. Baik. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita bernyanyi bersama lagu Gundur-Gundur Pacul. Hafal enggak? Hafal? Yuk kita nyanyi bersama-sama. Gundur-gundur pacul, setelah kita selesai pembelajaran, tentunya kita harus menambah iman kita kepada Allah, ya. Kita kan sudah tahu apa sih itu puasa, ketentuan puasa. Jadi kita harus menjalankan ibadah puasa dengan baik untuk kedepannya. Nah, setelah ini mari kita menutup pelajaran dengan berdoa bersama. Yuk, tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih sudah datang ke sekolah, sudah belajar dengan semangat. Semoga kalian sehat selalu, menjadi anak yang soleh dan solehah, ya, berguna untuk bangsa dan berguna untuk diri kita sendiri tentunya. Jangan lupa, mari kita baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum